Nah, kebetulan waktu SMA saya kenal sama yang namanya Hari Rusli itu. Jadi yang meracuni saya ke dunia kesenian tuh Hari Rusli. Jadi sekali lagi, yang meracuni saya ke dunia kesenian namanya Hari Rusli. Itu yang pertama kali saya kenal. Jadi waktu SMA itu saya diajak main opera lah. Jadi dia main band dulu, mainnya di Garut, main band. Nah kita yang nama saya Didi Widiatmoko sebetulnya. Tapi panggilan kecil saya ya Didi sebetulnya. Kemudian sekarang jadi namanya Didi Petet. Persoalannya karena dulu waktu di SMA nama Didi itu kodian. Kodian banget. Ada Didi gendut, ada macam-macam Didi lah. Jadi untuk membedakan Didi yang satu dengan Didi yang lain, ya akhirnya teman-teman saya menjuluki saya Didi Petet karena mata saya petet. Kata orang Sunda tuh petet tuh seperti saya ini. Sipit lah gitu. Tempat tanggal lahir tempatnya di Surabaya. Lahirnya 12 Juli, tahunnya tahun 56. Terus nama orang tua saya, bapak saya namanya Muhammad Sofwin Hadi, ibu saya namanya Aksami. Bapak saya berasal dari Madiun. Kemudian ibu saya juga berasal dari Madiun. Jadi dua-duanya berasal dari Madiun. Saya besar, jadi numpang lahir aja di Surabaya, kemudian besar di kota Bandung. 3 bersaudara, saya anak nomor 3, paling bontot. Kemudian orang tua saya pegawai PJKA, kereta api. Jadi dulu tinggalnya di mana-mana, akhirnya waktu saya lahir, sesudah saya lahir menetap di kota Bandung. Terus sampai sekarang. SD saya di Bandung. Nama SD-nya dari TK aja deh, TK. TK saya juga di Bandung. TK saya TK Bayangkari namanya, di Jalan Riau, tapi sekarang udah nggak ada tuh. Kemudian SD-nya SD Sabang. SD Sabang. Seru di SD Sabang itu. Teman-teman saya mungkin masih ingat saya ya, kalau lihat sekarang, mungkin kalau ada teman saya yang lihat sekarang masih ingat saya. Zaman dulu saya cengeng banget kalau nggak salah. Yang paling berkesan di saya waktu SD itu pramuka ya, pramuka. Waktu itu saya jadi ketua pramuka satu SD itu gitu. Itu yang paling berkesan buat saya. Macam-macam acaranya dibikin menarik sedemikian rupa. Misalnya setiap anak nggak tahu dari mana tuh datangnya, tiba-tiba harus nangkep apa ini, papatong, apa ya papatong nih, apa sih ini namanya, papatong lah kalau orang Sunda bilang papatong. Terus dibuka ininya, sayapnya harus dimakan semua. Jadi setiap anak pramuka harus makan itu ide sesaat aja waktu itu. Jadi semua termasuk saya harus makan papatong itu yang paling berkesan sama saya. Yang saya pernah berantem itu SD malah. SD gara-garanya apa saya lupa ya. Kalau SMA nggak pernah berantem, SMP juga nggak pernah berantem, SD yang saya berantem. Saya berantem karena apa ya? Saya lupa karena apa gitu, terus berantemnya di lapangan. Di lapangan gitu. Nggak berantem fisik sih, cuma udah gini nih, udah berdua udah begini, tiba-tiba dipisahin. Jadi nggak sampai berantem pukul-pukulan, nggak. Jadi belum sampai berantem, dan belum pernah berantem pukul-pukulan, belum pernah.
Cita-cita dulu apa ya? Kayaknya saya nggak punya cita-cita dulu. Tapi jangan kayak saya, jangan tidak punya cita-cita, harus punya cita-cita. Waktu saya SMP di SMP Negeri 5 Bandung. SMP 5 di Jalan Sumatera. Itu ada SMP 5 bersebelahan sama SMP 2. Kegiatan saya waktu di SMP 5 bela diri ya dulu. Semua orang kayaknya harus bela diri laki-laki. Dulu. Jadi kegiatan saya SMP selepas itu bela diri untuk olahraga aja, bela diri. Kemudian SMA. SMA saya di SMA 3 Bandung. SMA yang di Jalan Belitung. Mungkin 75% selalu diterima di ITB atau enggak Unpad dulu. Lulusan dari SMA 3 itu. Cuma saya yang enggak keterima di ITB dan Unpad. Kegiatan saya waktu SMA naik gunung. Jadi biasanya kita kalau malam minggu bersama teman-teman, kita ketemu di Tangkuban Perahu misalnya. Oke gitu. Jadi saya jalan sendiri naik oplet ke Dago, habis dari Dago turun, terus ke Lembang, naik lagi sampai ke Jayagiri, dari Jayagiri naik ke atas. Naik ke atas biasanya sendirian tuh, maghrib gitu. Habis maghrib langsung jalan ke atas dan teman-teman saya udah nunggu di Tangkuban Perahu. Itu biasanya yang saya lakukan. Dan kita cuma cuma semalam gitu, kadang-kadang tidur, kadang-kadang nggak tidur, nikmatin keindahan alam di Tangkuban Perahu aja. Terus pertama kali kenal perempuan ya, jatuh cinta maksudnya kan. Saya dulu pernah punya sahabat di SMA, sahabat satu kelas gitu, perempuan. Pertama satu kelas 1, kelas 2 sekelas lagi. Duduknya deket, depan-depanan gitu. Bercanda gitu. Begitu kelas 3 pacaran sama si temen itu, sama si sahabat itu. Makanya jangan punya sahabat laki perempuan lah, bisa jadi pacaran. Akhirnya pacaran, ya itulah pertama kali kenal. Terus akhirnya habis selesai SMA ya udah selesai. Terus sekarang kenal sama istri saya, begitu saya masuk IKJ, saya ketemu istri saya ini. Dia dari jurusan seni rupa, saya dari jurusan teater. Mungkin waktu itu Mapram ya. Mapram itu kan di IKJ cukup berkesan lah. Di Mapram itu saya ketemu istri saya gitu. Terus akhirnya sampai pacaran 6 tahun, terus nikah. Sampai sekarang punya anak 5. Cara ngungkapin cintanya, langsung, saya cinta kamu. Wah, begitu. Sebagai laki-laki kan harus jantan. Aduh. Nah, kebetulan waktu SMA saya kenal sama yang namanya Hari Rusli. Jadi yang meracuni saya ke dunia kesenian tuh Hari Rusli. Jadi sekali lagi, yang meracuni saya ke dunia kesenian namanya Hari Rusli. Itu yang pertama kali saya kenal. Jadi waktu SMA itu saya diajak main opera lah. Jadi dia main band dulu, mainnya di Garut, main band. Nah kita yang geraknya di depan. Sampai kebakaran tuh, kebakaran motor di panggung tuh. Kita main kembang api, motor lewat-lewat gitu. Hari Rusli kan gayanya gitu ya, pakai motor dan sebagainya. Kita main kembang api, ternyata percikan itu kena ke motor, jadi terbakar. Wah, bubar tuh pertunjukan kebakaran di atas panggung waktu itu. Itu yang pertama di Garut. Nah sesudah itu saya diajak lagi di Ken Arok. Bikin Ken Arok tahun 75 itu ya. Tahun 75 saya diajak main Ken Arok. Mulai dari situ saya merasakan bahwa dunia saya ternyata di dunia kesenian. Terus saya tanya sama Hari Rusli, saya sekolah apa yang bisa seperti ini ya, saya bilang.
Terus dia bilang, ambil aja di IKJ katanya, di jurusan teater. Kan drama, saya bilang, saya kan belum pernah, padahal saya belum pernah main drama sekalipun. Nggak apa-apa, coba aja katanya. Terus akhirnya saya, karena di ITB saya nggak suka, di Unpad juga nggak suka, nggak ada jurusan yang harus saya pilih maksudnya. Akhirnya saya memilih jurusan teater IKJ. Terus saya tahun 77 saya daftar ke IKJ, diterima di IKJ. Ya alhamdulillah sampai sekarang saya mengajar di situ dan saya lulus dari situ.